Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 17 Public Relation akan membahas mengenai PT Victoria Care Indonesia Tbk dalam upaya mempertahankan persepsi publik terkait perbedaan harga produk yang beredar di pasaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri anggota saya. Yang saya sendiri ada Arda Rizky Mahendra dengan NIM 200 910 20 21 14. Perkenalkan, nama saya Ajeng Diana Witasari dengan NIM 210910 20 20 43. Saya Rizky Nurbiana Madati dengan NIM 2110 10 20 20 25. Baik, selanjutnya langsung saja presentasi. Yang pertama akan membahas mengenai biodata dari PT Victoria Care Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu kita akan mengenai PT Victoria Care Indonesia, di mana perusahaan ini telah menaungi produk dari Herbalist. PT Victoria Care Indonesia ini didirikan pada tahun 2007. Tentunya perusahaan ini terletak pada kota Semarang, yaitu di Jawa Tengah. Perusahaan ini telah menerima sertifikat dari Good Manufacturing Practice atau GMP, tentunya dengan Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia atau BPOM. Selama kurang lebih dari 12 tahun, perusahaan ini telah diakui oleh masyarakat di Indonesia sebagai perusahaan manufaktur kosmetik terbesar karena telah memperhitungkan secara internasional dan juga mempunyai beberapa produk yang mempunyai manfaat seperti Herbalist, Miranda, Nufresh, Irina, dan juga Success. PT Victoria Care Indonesia ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kosmetik dan tentunya telah memegang merek dengan produk perawatan tubuh yang memiliki konsep yang terdiri dari bahan natural seperti bahan-bahan organik. Baik, setelah kita mengenal tentang PT Victoria Care Indonesia tadi, selanjutnya kita akan beralih ke produk yang telah diproduksi oleh PT Victoria tersebut, yaitu salah satu produknya dari Herbalist. Herbalist merupakan salah satu merek yang merupakan digunakan untuk perawatan kulit tradisional Bali yang dapat menghaluskan kulit dan juga mengencangkan kulit secara bersih dengan cara yang praktis. Baik, selanjutnya ada slide produk Herbalist. Di sini Herbalist sangat ingin memperhatikan dan memenuhi segala keinginan dari konsumen, bahkan calon konsumen mereka. Karena dilihat benar-benar dari slide yang ada, di sini Herbalist memiliki banyak macam jenis, varian dan beragam variasi produknya. Dari mulai tradisional Bali hingga sabun mandi berbahan dasar garam. Di dalamnya ada yang pertama, ada Herbalist Lulu tradisional Bali. Yang kedua ada Herbalist Juice for Skin Exfoliation Gel Scrub. Dan yang ketiga ada Herbalist sabun saya, Herbalist sabun gelas merah dan gelas putih. Selanjutnya ada Herbalist Magic Prime Pencil. Ada Herbalist Natural Bar Soap Zaitun. Kemudian ada Herbalist Body Wash Aloe Vera, ada zaitun dan primer juga. Selanjutnya ada Herbalist Body Butter. Di sini Herbalist Body Butter ada beberapa varian rasa. Yang pertama ada banana, funny pain, coconut, coklat, zaitun, mango, strawberry sorbet, dan matcha milk. Dan yang kelima di sini ada Herbalist Natural Zen. Oke, selanjutnya di sini ada Herbalist Juice for Skin Body Serum. Kemudian ada gel scrub. Dan di delapan ada essential oil, ada message oil, dan yang ke-10 ada Herbalist dengan Herbalist sabun mandi dengan berbahan dasar garam.
yang memiliki varian Rose Garden, Green Tea, ada Frappé, Money Milk Vanilla, dan Exotic Emerald Jasmine. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas kualitas produk dari PT Victoria Care Indonesia. Kualitas produk yang telah diproduksi oleh PT Victoria Care Indonesia sudah memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional. Karena PT Victoria Care Indonesia Tbk sudah memperoleh 2 sertifikat yang diberikan oleh GMP, yaitu Good Manufacturing Process, dan BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia. Sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Victoria Care Indonesia, karena sudah ada 2 badan yang telah menjamin kualitas produk-produk yang diproduksi oleh PT Victoria Care Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai inovasi perusahaan dalam bersaing, yang mana PT Victoria Care Indonesia ini telah melakukan inovasi di bidang produk kesehatan. Pada tahun 2020, PT Victoria Care ini meluncurkan beberapa produk kesehatan seperti disinfektan, hand sanitizer, hand wash, dan toilet seat. Yang mana pada tahun 2020 ini sangat relate dengan kondisi kesehatan masyarakat yang dilanda oleh COVID-19, maka beberapa perusahaan telah berlomba-lomba untuk menciptakan produk kesehatan sebagai sarana untuk menjaga kualitas kondisi kesehatan masyarakat sendiri. Untuk PT Victoria Care Indonesia sendiri, produk-produk tersebut ternyata sesuai dengan harapan PT Victoria Care itu sendiri, yang mana kontribusinya produk kesehatan tersebut ternyata sangat sesuai dengan harapan PT Victoria Care Indonesia, yang mana telah berkontribusi sekitar 10 hingga 15% terhadap penjualan. Dan diperkirakan hingga tahun 2021 produk-produk kesehatan ini diyakini akan meningkat lebih dari 15% penjualan, karena seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang ini telah sadar akan harus meningkatkan kualitas kesehatannya untuk menjaga diri pada saat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, PT Victoria Care Indonesia juga melakukan inovasi di bidang lain, yakni mengeluarkan produk pewarna rambut yang seperti kita ketahui adalah Miranda. Pada tahun 2020, Miranda ini sudah memenuhi target penjualan dan laris manis di pasaran. Selain inovasi di bidang pengembangan produk dan peluncuran produk baru, PT Victoria Care Indonesia ini juga melakukan inovasi di bidang penjualan dan pemasaran. PT Victoria Care Indonesia ini juga melibatkan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk memperluas penjualan mereka. Selain itu, PT Victoria Care Indonesia ini juga bekerja sama dengan artis-artis papan atas seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan Baim Wong untuk menjadi aktor-aktor dari produk yang dipasarkan oleh PT Victoria Care Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada slide upaya PT Victoria Care Indonesia dalam menanggapi persepsi dari publik terkait perbedaan harga produk yang berada di pasaran luar. Yang pertama, mereka memiliki upaya yaitu mengadakan wisata edukasi. Di sini selain mereka melakukan promosi melalui perusahaan utama di sana, mereka juga melakukan wisata edukasi yang dimana itu berpusat di Bali dengan nama Street Garden Village. Di sini mereka nanti di dalamnya akan memperkenalkan dan memberitahukan tentang produk-produk yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka memiliki reseller dan distributor di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki banyak reseller dan distributor di seluruh Indonesia dan sudah masuk di pusat perbelanjaan oleh-oleh seperti Trisna dan lain sebagainya. Perusahaan juga memiliki toko sendiri, tempat sendiri untuk produknya sendiri, yaitu Store O'Hare Doris atau Street Garden Gallery. Dan yang ketiga, untuk penyebaran informasi, di sini perusahaan secara percaya diri
secara confident percaya bisa membuktikan bahwa harga yang mereka jual, harga yang mereka berikan untuk produk mereka adalah yang relatif murah karena mereka memiliki pabrik di dalamnya. Dan yang keempat, ada demonstrasi pembuatan produk. Di sini mereka akan menunjukkan, pasti kan timbul suatu perspektif dari publik karena bahannya baru kok expirednya lama ya, kok bisa bertahun-tahun ya. Di sini nanti perusahaan akan menunjukkan proses pembuatan dari si produk itu sendiri, akan menjelaskan mengapa sih produk yang bagus ini yang berbahan dasar herbal, berbahan dasar alam, tapi memiliki expired jangka waktu yang kadaluarsa yang cukup lama karena selain menggunakan bahan alam, mereka juga menggunakan bahan-bahan campuran lainnya untuk mendukung pengawatan. Namun di sini tentu saja bahan-bahan yang digunakan sudah aman dan ber-POM. Baik, selanjutnya untuk upaya kelima, di sini mereka menggunakan tagline. Tentu saja tagline itu sangat penting bagi pembangunan citra dari suatu perusahaan agar calon konsumen itu tidak salah pilih dalam memilih suatu produk, agar menarik minat calon konsumen untuk membeli produk di perusahaan tersebut. Begitu pula dengan Herbalife, tentu saja Herbalife memiliki tagline yaitu seperti yang ada ya, adalah Beauty by Nature. Di sini tentu saja selain mengusung menggunakan bahan-bahan herbal yang alami, tentu saja Herbalife menggunakan tagline yang serupa, yaitu mengusung nama nature. Di sini nature adalah suatu dari alam. Karena merek Herbalife ini adalah suatu perawatan dan kecantikan bagi perempuan, bagi manusia, cowok dan manusia, perempuan dan laki-laki bisa menggunakan. Jadi kecantikan itu dan bisa datang dari alam. Seperti itu yang bisa Herbalife berikan kepada pandangan bagi masyarakat luar. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan artis atau berkolaborasi dengan ambasador. Di sini perusahaan melakukan hal yang serupa karena dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan influencer atau orang yang berpengaruh, tentu saja itu akan membuat perspektif kepada masyarakat luas agar mereka juga ikut tertarik, agar mereka juga persuasif agar ikut mencoba dan membeli produk dari Herbalife sendiri. Dan untuk Herbalife sendiri mereka menggunakan ambasador yaitu Siva Haju dan juga bintang dalam Korea yang sangat viral pada tahun 2021. Tentu saja itu kalian yang pernah menonton Drama True Beauty sudah tidak asing dengan nama Ahn Hye-sung untuk Novex kepada konsumen agar mereka makin yakin nih dan makin percaya untuk mencoba dari produk perusahaan Victoria ini. Selanjutnya mereka juga menyediakan alas tes muka wajah. Dalam upaya ini perusahaan sudah menyediakan beberapa SPG dari alat-alat tersebut untuk membantu calon konsumen atau konsumen dalam mengetahui permasalahan dan permasalahan kulit wajah mereka, mendengarkan clue dari calon customer serta memberikan penjelasan dari keluhan dari customer tadi agar tidak salah dalam memilih produk. Selanjutnya dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Meskipun Herbalife merupakan menggunakan bahan herbal yang sangat membutuhkan banyak biaya, tapi perusahaan Victoria berani memberikan harga yang relatif cukup terjangkau dan berbeda dengan perusahaan lainnya agar menarik minat dari calon konsumen. Mengenai pembahasan yang sudah
harga, karena mau dijual dengan harga berapapun dari distributor itu jual berapapun tidak begitu dipermasalahkan oleh perusahaan ataupun owner tersebut, karena sebagian calon customer dan juga konsumen telah mengetahui bahwa produk dari Herbalis ini mempunyai keunggulan yang sangat terjamin, dan juga tentunya dari perusahaan ataupun oma Herbalis tersebut telah mengupayakan bahwa mereka telah berupaya dengan membantu menjualkan produk mereka itu dengan di berbagai macam toko dan juga Alfamart dan juga Indomart, dan sebagian dijual di beberapa toko yang berada di Bali, contohnya seperti Krishna. Dari keunggulan produk dari Herbalis tersebut, jadi perusahaan tidak mematok hanya harga, karena yang paling dipentingkan oleh perusahaan dan juga oleh Herbalis ini mengenai tentang promosi dan juga nilai dari suatu branding produk yang telah diproduksi oleh Herbalis. Sekian yang dapat kelompok 17 Public Relations Cisanti sampaikan. Kami secara personal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nima Dewi Dani selaku supervisor di OMA Herbalis yang telah meluangkan waktu dan bersedia kami wawancarai secara personal dan telah membantu kami mengampungkan dan melengkapi materi yang kami lakukan pada hari ini. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu Public Relations, yaitu Bu Salvi, Bu Ika, dan Ibu Yusrinda yang telah memberikan pengalaman secara langsung pada kami agar kami dapat selanjutnya kami bisa mengetahui secara teknis bagaimana cara suatu perusahaan menjalankan tugas dari Public Relations-nya. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari pengucapan tingkah laku maupun sifat kami selama di Bali dan juga di Secret Garden Village yang mungkin tidak mengenakan pada supervisor dan karyawan di sana. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan kami terjadi dan ada banyak kekurangan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.